Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sahabat Elhana, calon penduduk surga insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Adik-adik, di dalam Islam setiap amalan ibadah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya adik-adik, ganjaran yang Allah berikan berbeda-beda. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Di antara amalan ibadah adik-adik, ada yang diganjar dengan 10 kali lipat. Ada juga yang diganjar dengan sampai 700 kali lipat banyaknya adik-adik. Subhanallah. Sebagaimana adik-adik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila 700 dhi'fin." Kullu, setiap amalan anak-anak Adam akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan sampai 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. Subhanallah adik-adik, Masya Allah, luar biasa. Itulah Islam adik-adik. Setiap amalan ibadah pasti Allah akan berikan ganjaran kebaikan. Tapi adik-adik, ada satu amalan ibadah yang luar biasa. Sangat luar biasanya adik-adik, ganjaran pahalanya tidak hanya dibalas 10 kali lipat. Kira-kira adik-adik bisa tebak tidak? Berapa banyak? 10 kali? 20 kali? 30 kali? Atau 700 kali? Tidak adik-adik. Jumlahnya tidak terhingga. Luar biasa adik-adik. Ini amalan ibadah yang luar biasa. Yang hanya Allah berikan pada satu amalan ini adik-adik. Amalan yang dimana balasannya sangat-sangat luar biasa. Apa itu adik-adik? Amalan ibadah apa itu ya? Itu adalah amalan ibadah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana adik-adik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda adik-adik, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan ibadah anak-anak Adam itu hanya untuknya. Hanya untuknya. Sedangkan fa illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibi. Sungguhnya puasa itu untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan aku sendirinya akan membalasnya. Lihat adik-adik. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini adik-adik menjelaskan bahwasannya illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendirinya akan membalasnya. Subhanallah adik-adik. Kalau Allah yang mengatakan demikian, Allah yang menjelaskan demikian bahwasannya pahalanya Allah yang membalas langsung, ini menunjukkan adik-adik ganjarannya tidak terhitung, tidak terhingga, tidak 10 kali lipat, tidak 20 kali lipat, tidak 700 kali lipat adik-adik. Tentunya sangat banyak sekali. Kenapa adik-adik? Amalan puasa ini begitu besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena adik-adik, puasa ini memang benar-benar dilakukan oleh orang beriman ini adik-adik, memang untuk Allah. Di dalam puasa ini adik-adik banyak hal-hal yang ditunjukkan, kesabaran-kesabaran yang ditampakkan oleh orang-orang yang berpuasa adik-adik. Di antara kesabaran tersebut adik-adik adalah kesabaran dalam mentaati Allah. Orang yang berpuasa adik-adik benar-benar berusaha menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Karena orang lain tidak ada yang tahu ketika dia berpuasa. Ketika orang-orang makan di suatu tempat yang tersembunyi, yang kecil, yang tidak ada orang pun yang melihatnya, orang bisa saja mengaku dia berpuasa adik-adik. Betul tidak? Betul dong. Nah, ini menunjukkan adik-adik, puasa ini benar-benar menunjukkan kesabaran dalam mentaati Allah. Karena dia berpuasa, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia mau makan, dia mau minum, lalu dia mengaku dia berpuasa, bisa tidak? Bisa. Tapi dia benar-benar tetap melaksanakan puasanya. Kenapa?
Karena Allah Subhanahu wa taala adik-adik mengetahui kalau dia berpuasa. Walaupun orang lain tidak tahu. Walaupun dia di tempat di bawah kolong tempat tidur adik-adik dia makan es krim atau makan cake adik-adik, tidak ada yang tahu. Tapi karena dia meyakini adik-adik, menyadari Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, akhirnya adik-adik dia meninggalkan makan dan minumnya ketika berpuasa. Inilah adik-adik yang dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala, illa siyam fa innahu li wa ana jazibi. Kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzibihi, dan aku yang akan membalasnya. Kemudian juga adik-adik, di dalamnya ada kesabaran untuk meninggalkan yang haram. Haram yang secara hukum sebelum puasa sudah haram, tapi ada juga adik-adik yang sebenarnya ketika di luar bulan puasa tidak haram. Contohnya makan nasi, makan ayam fried chicken, berasa pengen makan adik-adik ya. Kemudian juga minum jus ataupun yang lainnya adik-adik di luar bulan puasa. Kita bisa makan sepuas-puasnya, kita bisa minum sepuas-puasnya. Tapi di bulan puasa ini adik-adik, semua yang asalnya halal menjadi haram untuk kita makan dan kita minum. Bukan karena dia haram asalnya adik-adik, tapi karena haram di waktunya. Karena pada waktu tersebut kita dilarang untuk makan dan minum. Disinilah adik-adik kita meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan. Bukan saja yang haram memang sudah haram adik, seperti minum-minuman keras, makan babi, itu sudah haram adik-adik. Tapi di dalam bulan puasa ini kita meninggalkan sesuatu yang haram yang asalnya adalah halal adik-adik. Subhanallah. Di sini adik-adik dibutuhkan kesabaran yang luar biasa bagi orang-orang yang berpuasa. Dia bersabar untuk mentaati Allah dan dia bersabar untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Adik-adik, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah Subhanahu wa taala adik-adik, sesungguhnya kata Allah adik-adik, sesungguhnya orang-orang yang sabar hanyalah orang-orang yang sabar, mencukupkan yang dicukupkan bagi mereka adik-adik, pahala untuk mereka tiada batas. Lihat adik-adik, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang sabar adalah mereka yang akan mendapatkan balasan ganjaran pahala yang tidak ada batasnya. Karena memang adik-adik, orang yang sabar itu tidak punya batas. Orang yang sabar tidak memiliki batasan dalam kesabaran adik-adik. Mereka sebagaimana ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah karena mereka adik-adik bersabar tanpa ada batasnya. Begitu pula orang-orang yang berpuasa adik-adik, mereka bersabar tanpa ada batasnya. Mereka bersabar menunggu dari mulai terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari untuk tidak makan, tidak minum. Terutama adik-adik semuanya, jangan sampai juga adik-adik jatuh dalam hal yang dilarang. Seperti misalnya berdusta, kemudian membuli temannya adik-adik, ataupun berkata-kata kasar dan buruk kepada teman-teman adik-adik semuanya. Karena kalau itu yang terjadi, maka itu menyebabkan puasa kita menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, kalau seandainya kita digoda teman kita, diledek teman kita, dihina teman kita, maka kita bersabar. Jadilah kita orang-orang yang bersabar adik-adik di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.